Yang pertama ma'rifatul izzatullah, yaitu alif, dari tulisan Allah alif lam lam ha. Nah, bagaimana kita mengenal alif ini? Nah, apa kodrat alif itu yang sebetulnya? Nah, yang kedua adalah ma'rifatul sifatullah. Nah, ini lam yang kedua, lam yang pertama. Nah, mana kodrat sifat bagi Allah pada diri kita? Yang ketiga ma'rifatul asma'ullah. Nah, mana kodrat yang disebut boleh disebut Allah dan boleh tidak disebut Allah. Nah, itu kodratnya yang harus dicari. Nah, yang terakhir adalah ha, dari alif lam lam ha tadi, yaitu mana yang dikatakan af'alullah, atau gerak dan pandangan semuanya adalah Allah. Nah, itu harus kita cari dan harus dapat dalam diri kita. Nah, jadi disinilah para jemaah sekalian, hanya kodrat yang menentukan, kodrat iradat ilmu. Berulang-ulang kali saya sampaikan, ini diperjelas dengan sejelas-jelasnya. Sudahkah kita mendapatkan kodrat Allah di dalam diri kita? Bukan Allah, tapi kodratnya Allah, yaitu alif lam lam ha. Ternyata kenapa hubungannya mengenal diri? Nah, kita lihat dari tulisan Allah itu bukan Tuhan yang dapat, tetapi di situ adalah aftarnya, kediaannya, gitu. Yang dapat dari tulisan itu kediaannya yang berupa kehambaannya, sifat dia bagi dirinya yang dialah dijadikan hamba. Nah, ini hamba ini yang harus kita hadapkan ke dia. Kalau sifat umat beribadah, bertawakal, bertafakur. Tapi kalau sifat hamba, kajiannya sudah ilmu. Nah, kalau kajian hamba itu sudah ilmu sifatnya. Nah, apa yang dikatakan sifat ilmu tadi? Contoh, mana hambanya Allah dalam kalimat alif lam lam ha itu? Alif itu satu harkatnya, dua, lam pertama itu tiga, lam kedua itu tiga. Nah, sudah enam. Nah, sementara ha itu akadnya lima, berarti 165. Apa itu 165? Iman, Islam, ihsan. Iman Islamnya sebuah ihsan tadi. Beriman Islam sebuah ihsan. Ihsan itu umat, Islam itu diri, Islam itu kehambaan, ihsan itu kehambaan. Rukun iman lihat 5, 6. Rukun Islam 5. 5 kali 6 30. Masuk juz. Ihsan 1 juz. Nah, ihsan. Yang juz itu ihsan. Nah, akhirnya apa? Berjumlahlah 5, 1, 6, 5. Nah, 165 inilah yang dikatakan dikaji tulisan Allah dapatnya ihsan diri. Nah, itu menyatakan apa? Adanya keumatan, kehambaan Allah pada diri dia. Cuma dicari lagi, diungkit dari alif lam lam ha kedua, tahap penggaliannya. Apa cara mencarinya? Kita harus mencari batang tubuh ihsan tadi. Diri si ihsan ini yang akan berdiri di atas sajadah itu, yang akan berdiri menghadap kepada sang kholiknya. Nah, kita akan cari di sini. Makanya ma'rifatul izzatullah. Nah, ini fungsi zat. Zat jatuh kepada sifat rohani. Nah, itulah insan. Lam itu adalah ma'rifatul sifatullah. Lam pertama dari alif lam lam. Mana sifatullah? Mana diri halus di dalam diri manusia itu, yang tidak zat, yang tidak nur. Nah, di sifat. Nah, yang ketiga itu adalah lam asma, ma'rifatul asma Allah. Nah, ini satu nama, tidak boleh ada nama yang lain. Satu kodrat, asmanya Allah, tidak boleh asma lain di situ. Disebut itu Tuhan, disebut itu Allah. Nah, yang terakhir itu ha, af'alullah. Nah, dalam af'alullah ini yang murni dia bergerak, dia lihat, kita lihat dia bergerak. Nah, inilah lam ini zahir dan batin. Jadi kalau kita anggap dalam ilmu tafakur, alif, hadirkanlah aku lam pada jasad sifatmu, lam kedua pada jasad asmamu atau jasad rohanimu, batinmu, di sepertiga malam melalui kekuatanku. Alif lam lam ha.